Selamat datang di channel Ijaz Quran Studio. Siapa yang tahu, gunung merupakan fenomena penting bagi muka bumi ini. Dari banyaknya fenomena penting dari gunung-gunung, berikut adalah fungsi dan gerakan dari gunung-gunung yang dijelaskan secara ilmiah dan tentunya telah tercatat di dalam Al-Quran sejak 14 abad yang lalu. Fungsi gunung-gunung. Al-Quran mengajak kita untuk memperhatikan fungsi yang sangat penting dari gunung-gunung dalam surah Al-Anbiya ayat 31. Dan telah kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh supaya bumi itu tidak goncang bersama mereka. Sebagaimana telah kita ketahui dinyatakan dalam ayat ini bahwa gunung mempunyai fungsi mencegah goncangan atau getaran di bumi. Di dalam teks ilmiah tentang struktur gunung, apabila benua atau daratan lebih tebal sebagaimana pada pegunungan, maka kerak tenggelam lebih jauh ke dalam mantel. Gunung-gunung dengan kata lain memaku lempengan ke kerak bumi. Dengan cara ini ia memakukan kerak bumi dan mencegahnya dari bergerak di atas lapisan magma. Kita bisa menyamakan gunung dengan paku yang mematok menyatukan kayu. Di dalam Al-Quran surah An-Naba ayat 6-7. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak? Gerakan gunung-gunung. Pada awal abad ke-20, untuk pertama kali di dalam sejarah, seorang ilmuwan Jerman bernama Alfred Wegener menyatakan bahwa benua-benua di bumi sebelumnya menyatu ketika pertama kali terbentuk. Ahli geologi baru memahami bahwa Wegener benar setelah 50 tahun kematiannya. Sebagaimana ditunjukkan Wegener pada artikelnya tahun 1915, masa tanah bumi bersatu sekitar 500 juta tahun yang lalu, dan masa besar atau superbenua ini disebut Pangaea. Sekitar 180 juta tahun yang lalu, Pangaea terbagi menjadi dua bagian menuju ke berbagai arah. Salah satu dari benua raksasa ini disebut Gondwana, yang mencakup Afrika, Australia, Antartika, dan India. Yang kedua disebut Laurasia, yang mencakup Eropa, Amerika, dan Asia kecuali India. Ditemukan sebagai hasil dari riset ahli geologi yang dilakukan pada awal abad ke-20, gerakan kerak bumi ini dijelaskan oleh ilmuwan. Kerak dan bagian paling atas dari mantel dengan ketebalan sekitar 100 km terbagi menjadi beberapa segmen yang disebut dengan lempeng. Terdapat 6 lempeng utama dan beberapa lempeng kecil menurut teori yang disebut dengan lempeng tektonik plate atau lempeng ini bergerak di muka bumi yang membawa benua dan dasar laut dengan gerakan tersebut. Gerakan benua telah diukur pada kecepatan 1-5 cm per tahun. Ketika lempeng ini terus bergerak, ini akan menghasilkan suatu perubahan yang lambat pada geografi bumi setiap tahunnya. Misalnya lautan Atlantik menjadi semakin sedikit melebar. Dan sekitar 14 abad yang lalu, hal ini sudah diberitakan di dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 88. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ Innahu khabirun bima taf'alun. Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagaimana jalannya awan. Quran Surah An-Naml ayat 88.